Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Alvan Halim, CKP Angkatan 11 Kabupaten Jombang, berasal dari SD Negeri Ketapang Kuning. Salam takdim teruntuk Ibu Eni Yuliati selaku fasilitator dan Ibu Rizka Wahyu Hidayati selaku pengajar praktik. Perkenankan, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.3 yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Tujuan pembelajaran, CKP dapat melakukan koneksi antar materi yang telah dipelajari dari modul-modul sebelumnya untuk membuat sintesa pemahaman tentang program sekolah yang berdampak pada murid. Pertanyaan refleksi. 1. Bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari modul ini? 2. Apa intisari yang Anda dapatkan dari modul ini? 3. Apa keterkaitan yang dapat Anda lihat antara modul ini dengan modul-modul sebelumnya? 4. Setelah melihat keterkaitan antara modul ini dengan modul-modul lainnya, jelaskanlah perspektif Anda tentang program yang berdampak positif pada murid. Bagaimana seharusnya program-program atau kegiatan sekolah harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar program-program tersebut dapat berdampak positif pada murid. Perasaan. Setelah mempelajari modul ini, saya merasa termotivasi dan tercerahkan. Modul ini memperdalam pemahaman saya tentang konsep kepemimpinan murid dan pentingnya memberikan ruang bagi murid untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran mereka. Selain itu, saya menjadi lebih berbahagia dan bersemangat karena menemukan hal-hal baru yang saya pelajari yang berkaitan dengan keprofesian saya sebagai seorang guru. Kemudian dari pemantik semangat tersebut, saya memiliki pemikiran dan merasa tertantang untuk mengembangkan kegiatan atau program yang berpihak pada murid. Kemudian mengelolanya dengan baik. Prinsip yang saya gunakan adalah dari murid dan untuk murid. Selain itu, saya menyadari dan menjadi memiliki paradigma baru tentang penyusunan program yang berpihak pada murid. Pentingnya penggunaan alur bagja dalam proses penyusunan program tersebut kemudian dilaksanakan dengan baik, dan yang terakhir, setiap kegiatan harus ada refleksi atau supervisi dan monitoring. Keterkaitan dengan kompetensi diri adalah pentingnya nilai dan peran guru penggerak dalam menyusun program yang berkaitan dan berhubungan langsung dengan murid. Adanya keinginan untuk berinovasi dan melakukan yang terbaik untuk mendorong murid agar terus semangat belajar. Implikasi terhadap kompetensi diri adalah dengan mempraktikkan dan mengimplementasikan modul 3.3 setelah kegiatan CKP ini dalam proses pembelajaran. Intisari modul, konsep kepemimpinan murid atau student agency. Kepemimpinan murid atau student agency merupakan kemampuan murid untuk mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan, dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain, dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajarnya. Menentukan kesepakatan mengenai hal-hal apa saja yang murid ingin lakukan menjadi hal yang penting. Jalannya sebuah program sekolah tidak hanya dibentuk oleh guru atau pihak sekolah, namun juga mempertimbangkan suara murid dan diputuskan berdasarkan pilihan dari murid. Hal yang saya dapatkan adalah lebih mengutamakan murid dalam hal apapun dalam setiap pengambilan keputusan yang ada di sekolah. Intisari modul konsep intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Ketika konsep tersebut saling melengkapi, hal yang saya dapatkan adalah pentingnya ketika konsep tersebut bersinergi untuk ketercapaian dari profil pelajar Pancasila. Konsep suara atau voice. Suara atau voice adalah pandangan, perhatian,
gagasan yang diekspresikan oleh murid melalui partisipasi aktif mereka di kelas, sekolah, komunitas, dan sistem pendidikan mereka yang berkontribusi pada proses pengambilan keputusan dan secara kolektif mempengaruhi hasilnya. Mempertimbangkan suara murid adalah tentang bagaimana kita memberdayakan murid kita agar memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perubahan. Suara murid yang otentik memberikan kesempatan bagi murid untuk berkolaborasi dan membuat keputusan dengan orang dewasa seputar apa dan bagaimana mereka belajar dan bagaimana pembelajaran mereka dinilai. Konsep pilihan atau choice. Pilihan atau choice adalah peluang yang diberikan kepada murid untuk memilih kesempatan-kesempatan dalam ranah sosial, lingkungan, dan pembelajaran. Dalam ranah sosial, murid dapat diberikan kesempatan untuk berada dalam kelompok yang sesuai dengan tujuan atau minatnya. Dalam ranah lingkungan, murid dapat diberikan kesempatan untuk memilih atau mengatur tempat belajar yang sesuai untuk mereka. Dalam ranah lingkungan, murid diberikan kesempatan untuk memilih lingkungan belajar yang paling mendukung untuk mereka belajar secara maksimal. Sementara dalam ranah pembelajaran, murid diberikan pilihan-pilihan untuk mengakses, berlatih, atau membuktikan penguasaan pengetahuan atau keterampilan dalam kurikulum. Konsep kepemilikan atau ownership. Kepemilikan atau ownership adalah saat murid terhubung, baik secara fisik, kognitif, maupun emosional, dengan apa yang sedang dipelajari, terlibat aktif, dan menunjukkan investasi pribadi dalam proses belajarnya. Maka kita dapat mengatakan bahwa tingkat rasa kepemilikan mereka terhadap proses belajar tinggi. Hal yang saya dapatkan dari ketiganya adalah tidak dapat dipisahkan ketika hal tersebut dalam menyusun program yang berpihak pada murid. Menggunakan alur bagja dalam menyusun program. Hal yang saya dapatkan adalah bahwa setiap hal di sekolah haruslah dilihat kekuatannya agar sekolah kembali bangkit dalam mendidik setelah kehilangan ruhnya untuk mengutamakan dan keberpihakan kepada murid. Keterkaitan modul 3.3 dengan modul-modul sebelumnya. Keterkaitan antar modul. Modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid dengan modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 yaitu visi guru penggerak, modul 1.4 budaya positif, modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, modul 2.2 pembelajaran emosional, modul 2.3 coaching supervisi akademik, modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, dan modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Keterkaitan modul 3.3 dengan modul 1.1. Modul 3.3 mengaplikasikan filosofi KHD ing ngarsa Sunggudodo ing Matyo Mangunkarso Tutburi Handayani yang menekankan pada kemandirian murid dalam program yang dikelola, memberi kesempatan murid untuk menjadi pemimpin dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka. Keterkaitan modul 3.3 dengan modul 1.2. Modul 3.3 menggarisbawahi peran guru penggerak dalam menciptakan program yang mendorong murid memiliki suara dan pilihan. Guru bertindak sebagai fasilitator, bukan sekedar pengarah, mengedepankan nilai kemandirian, kreativitas, dan tanggung jawab murid. Keterkaitan modul 3.3 dengan modul 1.3. Dalam modul 3.3, guru merancang program yang selaras dengan visi untuk membentuk murid yang aktif, mandiri, dan bertanggung jawab. Guru memastikan setiap program mendukung visi ini dengan memberikan dampak nyata pada perkembangan murid. Keterkaitan modul 3.3 dengan modul 1.4.
Pengelolaan program di modul 3.3 terkait dengan membangun budaya positif di sekolah, di mana setiap murid merasa dihargai, didengar, dan didorong untuk berpartisipasi aktif. Program yang dikelola mendorong interaksi sosial yang positif. Keterkaitan modul 3.3 dengan modul 2.1 dalam mengelola program yang berdampak positif, pendekatan diferensiasi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap murid dengan kebutuhan dan potensinya yang unik mendapatkan peran yang sesuai dan mendukung pengembangan mereka. Keterkaitan modul 3.3 dengan modul 2.2, program dalam modul 3.3 juga memperhatikan pembelajaran sosial emosional, di mana murid dilatih untuk memahami dan mengelola emosi serta membangun keterampilan sosial dalam konteks kepemimpinan. Keterkaitan modul 3.3 dengan modul 2.3, pendekatan coaching dalam supervisi akademik memberikan guru keterampilan untuk membimbing murid dalam program-program kepemimpinan mereka, sehingga murid lebih termotivasi dan mampu mengambil keputusan yang tepat. Keterkaitan modul 3.3 dengan modul 3.1, pengelolaan program di modul 3.3 juga terkait erat dengan kemampuan guru dalam mengambil keputusan yang tepat, merancang strategi yang berdampak positif, serta mengarahkan murid untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Keterkaitan modul 3.3 dengan modul 3.2, pengelolaan sumber daya yang tepat menjadi kunci sukses dalam menjalankan program yang berdampak positif pada murid, seperti pemanfaatan waktu, tenaga, dan dukungan dari pihak-pihak terkait untuk mencapai tujuan program. Keterkaitan modul 3.3 dengan modul sebelumnya, keseluruhan modul tersebut membentuk landasan bagi guru untuk merancang dan mengelola program yang mendukung kepemimpinan murid, berdampak positif pada pembelajaran, serta menumbuhkan kemandirian, kreativitas, dan tanggung jawab. Perspektif program berdampak positif. Dari perspektif saya, program yang berdampak positif pada murid adalah program yang memberikan ruang bagi mereka untuk mengambil peran aktif, membuat pilihan, dan memiliki rasa kepemilikan dalam kegiatan tersebut. Program tersebut harus dirancang dengan tujuan yang jelas, melibatkan murid dalam perencanaannya, serta dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan individu murid. Dalam perencanaannya, guru dan pemangku kepentingan perlu mendengarkan aspirasi murid, mengidentifikasi kebutuhan mereka, dan memberikan mereka tanggung jawab. Program yang baik juga harus mengintegrasikan prinsip-prinsip inklusif dan kolaboratif di mana murid saling mendukung dan belajar bersama. Pelaksanaan program harus fleksibel dan adaptif, sehingga dapat menyesuaikan dengan dinamika di lapangan. Selain itu, evaluasi harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan murid dalam proses refleksi untuk memastikan program tersebut relevan dan efektif. Dengan cara ini, program-program sekolah akan mampu menumbuhkan kemandirian, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis pada murid, sehingga berdampak positif pada perkembangan mereka, baik sebagai pelajar maupun sebagai individu yang siap menghadapi tantangan di masa depan. Rubrik 3 aspek bahasan. 1. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. 2. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. 3. Membuat keterhubungan. 1. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman yang diperoleh. Dalam modul 3.3 saya belajar tentang kepemimpinan murid yang memberi mereka suara, pilihan, dan kepemilikan dalam pembelajaran. Hal ini membuka wawasan saya tentang pentingnya membiarkan murid mengelola pembelajaran mereka secara mandiri dan bertanggung jawab, serta bagaimana konsep ini bisa diterapkan dalam kegiatan kelas maupun di luar kelas. Emosi yang dirasakan selama pembelajaran ini, saya merasa terinspirasi dan termotivasi. Materinya relevan dengan tantangan rendahnya keterlibatan murid di kelas.
Saya ingin segera mencoba konsep kepemimpinan murid, tapi juga cemas karena tidak semua murid mungkin siap. Saya perlu memikirkan strategi untuk mengatasi hal ini. Hal yang sudah baik, saya cukup aktif dalam diskusi kelompok, berbagi ide tentang penerapan kepemimpinan murid di sekolah. Saya juga mencoba menghubungkan materi dengan situasi di sekolah saya, sehingga langkah yang diambil bisa diterapkan dengan baik. Keaktifan dalam membaca materi dan refleksi membuat saya lebih siap merancang strategi di lapangan. Hal yang perlu diperbaiki, saya perlu meningkatkan kemampuan dalam mencari sumber-sumber referensi yang lebih beragam. Terkadang saya terlalu bergantung pada materi ajar yang sudah disediakan. Padahal ada banyak pengetahuan dan praktik baik dari rekan-rekan guru yang sudah berpengalaman. Saya juga perlu melatih diri untuk membuka diri terhadap kritik dan umpan balik, terutama ketika mencoba menerapkan konsep baru seperti kepemimpinan murid. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Modul ini mendorong saya untuk terus mengembangkan kompetensi dalam mengelola pembelajaran yang lebih kolaboratif dan berpusat pada murid. Saya semakin menyadari pentingnya kematangan emosi dan kecerdasan sosial dalam memfasilitasi murid agar berani berpendapat dan memimpin. Ini menuntut saya untuk lebih sabar dan bijaksana dalam mengelola kelas, serta mampu memberikan kepercayaan kepada murid untuk bertanggung jawab atas proses belajar mereka. Secara pribadi, ini adalah tantangan bagi saya untuk terus memperbaiki diri sebagai pendidik yang reflektif dan suportif. 2. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Salah satu pertanyaan yang muncul dalam benak saya adalah bagaimana saya bisa mendorong murid yang cenderung pasif atau memiliki rasa minder untuk lebih berani mengambil peran kepemimpinan di kelas. Saya menyadari bahwa tidak semua murid memiliki karakter yang sama, sehingga pendekatan untuk menumbuhkan kepemimpinan juga harus disesuaikan dengan kondisi individu mereka. Selain itu, saya juga bertanya-tanya tentang bagaimana saya bisa membuat murid merasa nyaman dengan kegagalan sebagai bagian dari proses belajar, karena seringkali rasa takut gagal menjadi penghalang utama bagi murid untuk mengambil risiko dalam pembelajaran. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Materi ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana pembelajaran yang berbasis pada murid dapat meningkatkan tanggung jawab dan rasa memiliki. Saya menyadari bahwa memberikan murid kesempatan untuk memimpin tidak hanya meningkatkan partisipasi mereka, tapi juga memperkaya proses pembelajaran secara keseluruhan. Ini tidak hanya tentang memberikan tugas tambahan, tetapi lebih kepada mendorong murid untuk menjadi agen perubahan dalam lingkungan belajar mereka sendiri. Kepemimpinan murid memungkinkan mereka untuk lebih berani, lebih kreatif, dan lebih kritis dalam berpikir, yang pada akhirnya akan berdampak pada pengembangan diri mereka di masa depan. Tantangan terbesar di sekolah saya adalah murid yang masih bergantung pada instruksi guru, sehingga sulit bagi mereka untuk mengambil inisiatif. Selain itu, ada perbedaan karakter murid dengan beberapa yang aktif dan lainnya pasif, sehingga saya harus fleksibel dalam menerapkan strategi yang sesuai untuk semua murid. Solusi, salah satu solusinya adalah menerapkan pembelajaran diferensiasi, menyesuaikan peran kepemimpinan murid berdasarkan minat dan kemampuan. Saya bisa memulai dengan proyek kecil dalam kelompok agar murid yang pasif merasa lebih percaya diri dan aktif secara bertahap. 3. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Dalam pengalaman mengajar sebelumnya, saya sudah pernah mencoba memberikan tanggung jawab kepada murid dalam diskusi kelompok, namun masih banyak yang pasif. Refleksi ini mendorong saya untuk lebih konsisten dalam melibatkan mereka. Penerapan di masa mendatang. Di masa depan, saya akan lebih fokus pada pembagian peran kepemimpinan murid dalam kegiatan belajar, seperti membuat murid bertanggung jawab atas proyek-proyek kelas yang pembelajaran berbasis masalah. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari.
Dari modul-modul sebelumnya, saya belajar pentingnya pembelajaran diferensiasi. Ini dapat saya terapkan dengan menyesuaikan tugas kepemimpinan murid berdasarkan minat dan kemampuan mereka. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Saya membaca bahwa di beberapa sekolah, guru menggunakan teknik peer-to-peer mentoring, di mana murid senior membantu membimbing murid junior dalam berbagai proyek. Ini bisa menjadi ide yang menarik untuk diterapkan di sekolah saya. Alhamdulillah, semoga video ini bermanfaat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.